narasi dan karya di siang hari ini. Kita akan bersama mendengarkan pemaparan dari Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang pada saat ini kita berada di Geraha Bakti Budaya, salah satu tempat yang sudah tuntas renovasinya dan menjadi fasilitas kelas dunia yang dimiliki Jakarta. Nah, Anda semua yang berada di sini adalah yang menikmati pertama fasilitas ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, perjalanannya panjang. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita tentang bagaimana ini semua terjadi. Prosesnya seperti apa, pelibatannya siapa saja. Itu merupakan proses yang bisa menjadi pengalaman bagi kita dan juga bagi generasi-generasi penerus kita. Karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Jakarta 2017 sampai dengan tahun 2022 yang diberi judul Gagasan, Narasi, Karya. Ini sebagai satu kesatuan. Terus sekalian yang saya hormati, ketika kita mulai bertugas di Jakarta, sebelum memulai transportasi, Jakarta punya banyak sekali tantangan. Kita semua tahu, tantangannya bukan tantangan baru, itu tantangan lintas waktu. Apa saja? Kira-kira begini misalnya, ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas, dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga. Percakapan keluarga-keluarga. Yang dibahas level luas, misalnya, kemacetan yang tinggi, kemudian ada ketimpangan, ada segregasi sosial, ada juga kota yang masalah polusinya, masalah banjirnya, masalah lingkungan hidupnya luar biasa. Lihat soal kemacetan, kita punya motor 13 juta, mobil 3,5 juta, penduduknya 11 juta. Itu fantastis. Asumsikan misalnya 5 juta itu sudah pindah tempat lain, maka 11 juta kendaraan bermotor, 11 juta penduduk. Angka yang luar biasa. Ini problem yang nampak. Yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat. Apa yang senyatanya keluarga-keluarga rasakan di Jakarta? Kalau ditanya warga Jakarta pasti bicara nomor satu, biaya hidup, soal kesehatan, soal pendidikan, mengenai lapangan kerja. Ini 4 hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga-keluarga di Jakarta. Kita ketika bertugas di Jakarta tidak bisa hanya mengambil, oh kami mau ambil persoalan yang ramai, tidak. Dua-duanya harus dihadapi, dua-duanya harus diselesaikan. Nah, melihat ini semua, kalau kita bila lihat apa yang kita lakukan, kita tidak mau simptomatik. Simptomatik itu artinya mencoba menyembuhkan problem di gejalanya saja. Kita lihat apa akar masalahnya. Apa akar masalah sehingga terjadi. Kita lihat ada 3. 1, Jakarta ini dibangun dengan pendekatan car oriented development. Bukan 1-2 tahun, tapi berdekade-dekade. Dibangun dengan pendekatan berbasis kendaraan bermotor. Itulah pembangunan kita. Kemudian, kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar. Layanan dasar ini betul-betul sesuatu yang sesungguhnya harus disiapkan di kota-kota. Apalagi kota sebesar Jakarta, mulai dari air,
fasilitas komunikasi, kesehatan, pendidikan, itulah perumahan, inilah layanan dasar. Kemudian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita mendekati pembangunan ekonomi tanpa memikirkan ekologi. Dua-duanya berasal dari akar kata yang sama. Oikos, nomos, oikos, logos. Tapi kita, ekologi dilupakan, ekonomi dibangun. Efeknya, mismanagement lingkungan hidup. Ini adalah akar masalah. Nah, ketika kita akan menyelesaikan tantangan di Jakarta, kita sadar akan perlu waktu yang panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Tetapi bila akarnya diperhatikan, maka kita akan bisa menanganinya secara bertahap dalam jangka yang cukup panjang. Karena itulah mengapa harus dimulai dengan gagasan. Gagasan ini, Pak sekalian, adalah sebuah runtutan kira-kira. Apa gagasan utamanya? Saya akan share di sini. Kita mulai dari gagasan, kemudian menjadi narasi dari karya. Urutan ini yang nanti menjelaskan mengapa ada seperti renovasi Taman Ismail Marzuki, mengapa ada transformasi transportasi, itu di ujung karya, di awalnya dari gagasan. Urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan kepada kita semua di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kita punya 6 gagasan besar tentang Jakarta. Jakarta sebagai kota yang setara bagi semua. Jakarta kota yang memberikan perasaan kesamaan, kesetaraan. Yang kedua tentu semua orang mau datang ke Jakarta untuk meningkat kesejahteraannya. Kita bicara tentang kesejahteraan. Kita bicara tentang kemajuan. Kita bicara kota yang layak untuk dihidupi oleh semua makhluk. Bukan hanya layak dihidupi oleh manusia, tapi hewan juga, tanaman juga. Lestari. Sampai dengan generasi ke depan, kita akan bisa menitipkan kota ini lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai. Dan kota yang bersatu. Kota yang bersatu itu artinya tidak tersegregasi, tidak terpisah-pisahkan. Bukankah kita ingin Jakarta yang perasaannya kita setara, sama. Jadi 6 inilah yang menjadi dasar awal yang disebut sebagai visi. Visi itu tidak hanya dikatakan pada saat kita melakukan rencana bertugas. Biasa kalau dalam masa kampanye ditanya apa visi misinya, ini jelaskan visinya. Begitu selesai, ini diterjemahkan. Tidak boleh visi itu jadi dokumen sejarah. Visi itu harus menjadi dokumen kerja yang dilaksanakan di dalam pemerintahan. Itulah kuncinya. Seringkali visi jadi dokumen sejarah, jadi living document, an active working document. Itulah kemudian diterjemahkan disebut kerangka strategis gubernur 2018 sampai 2022. Saya tidak di sini untuk menjelaskan detailnya. Salah satu halnya adalah underinvestment dalam basic service. Apa yang kemudian dikerjakan ketika sampai pada ini? Misalnya kita bicara tentang hunian yang terjangkau. Kita bicara tentang fasilitas minimnya penciptaan lapangan kerja menjadi peningkatan lapangan kerja. Kemudian kita lihat di sini akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan, kita dorong untuk ada peningkatan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan. Lalu soal air bersih. Ini air bersih ini dasar. Tanpa air tidak jadi kota. Begitu ada air jadi desa, jadi kampung, jadi kota. Dan akses ini disiapkan. Jadi dari underinvestment menjadi rapid investment. Itu langkah yang dikerjakan. Kemudian kita juga punya masalah lingkungan hidup. Dari lingkungan hidup yang terganggu akibat kegiatan kita menjadi pendekatan yang ramah lingkungan. Dan ini wujudnya kita bisa lihat, emisi karbon yang tidak terkontrol diubah menjadi kebijakan yang bisa mengontrol, bisa berorientasi pada hijau. Kemudian sampah, limbah digeser, kita coba bagaimana caranya bisa percepatan penyiapan pengelolaan sampah dan limbah. Begitu juga dengan percepatan peningkatan akses ruang hijau. Ini aspek ketiga dari gagasan besar yang ingin dikerjakan di Jakarta. Nah, 3 ini kemudian kita coba terjemahkan dalam bentuk narasi. Ini 3 gagasan besar. Kenapa harus jadi narasi? Kita semua harus memahami tentang
apa yang akan kita kerjakan, mengapa kita mengerjakan, tujuan akhirnya apa. Jangan sampai kita mengerjakan tanpa tahu gagasannya, karena itu kemudian disiapkan narasi. Ini contoh, saya beri contoh nih, referensi pengembangan perpustakaan di Jakarta. Itu satu paparan, mungkin sekitar 36 slide, dijelaskan kepada teman-teman yang akan bekerja melakukan renovasi perpustakaan kita. Jadi digambarkan perpustakaan sekarang seperti apa, perpustakaan masa depan seperti apa, fungsi pustakawan sekarang bagaimana, fungsi masa depan seperti apa. Disampaikan secara detail sehingga kita punya pedoman yang sama. Jadi bukan hanya bangunannya yang akan diubah, tapi konsep perpustakaannya. Sama dengan Taman Ismail Marzuki. Ini slide tengah misalnya. Ketika Taman Ismail Marzuki ini disiapkan, maka kita berbicara secara lengkap tentang bagaimana menjadikan Taman Ismail Marzuki ini sebagai pusat kegiatan kebudayaan bukan hanya untuk Jakarta, tapi kelas dunia yang bisa membuat Jakarta tuan rumah di negeri sendiri dan juga menghasilkan dan nantinya menghasilkan seniman-seniman yang bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang. Jadi bukan cuma bicara Jakarta, di sini bersetara dengan tempat-tempat lain. Tidak cukup hanya dengan gagasan, ini narasinya harus jelas, semuanya harus paham. Lalu sama juga yang terakhir misalnya, taman kota. Ketika kita buka taman kota, bukan hanya sekedar yuk kita renovasi semua taman di Jakarta. Sebentar, tamannya mau jadikan apa? Tujuan sosiologisnya apa? Bukan soal renovasi fisiknya saja, tujuan sosiologisnya bagaimana? Itu semua dijelaskan secara detail di dalam paparan-paparan yang menerjemahkan gagasan sebagai pedoman untuk dilakukan karya nanti eksekusi. Kita tidak kerja sendirian. Ibu sekalian, DKI Jakarta bukan tempatnya Superman, di sini tempatnya super team. Kita semua bersama. Di sini bangun dan saya bersyukur sekali berada di DKI Jakarta yang timnya itu adalah pribadi-pribadi penuh pengalaman, mumpuni, jejaring luas, standar kerja yang baik, dan itulah kemudian yang kita buat menjadi sebuah kerja bersama. Ada gagasannya, ada narasinya, dibuat rencana eksekusinya, lalu kita sama-sama komit. Yuk komit tanda tangan. Ini semua direksi, semua kepala organisasi OPD, kemudian perangkat daerah, sama-sama semua tanda tangan. Yuk ini itu tanda tangan satu-satu. Kenapa? Karena yang namanya janji politik harus diterjemahkan secara teknokratik. Ujungnya rakyat akan menilai berdasarkan teknokratik. Rakyat tidak menilai janji politik dengan penciptaan persepsi secara politik. Rakyat akan menilai dari kenyataan yang mereka saksikan, kenyataan yang mereka lihat. Nah, kami tidak punya kemewahan untuk sekedar membuat 1-2 lalu mencitrakan seakan-akan seluruh Jakarta berubah. Ini harus dilakukan sebagai sebuah kerja yang lengkap. Nah, itulah sebabnya unsur tadi strategi ketiga organisasi itu penting. Jangan anggap gak penting, dan organisasi ini harus dibuat berorientasi pada hasil. Kami sering sampaikan bukan apa yang sudah dikerjakan, tapi laporkan apa yang sudah dihasilkan. Kita kadang-kadang di pemerintahan orientasinya pada melaporkan yang sudah dikerjakan. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah melaporkan yang sudah dihasilkan. Apa yang sudah dihasilkan? Nah, ini yang kemudian contoh sekalian di dalam mesinnya itu. Mesin ini tidak terlihat Bapak Ibu. Yang kita lihat di luar hasilnya, tapi prosesnya ini harus kita kerjakan.